pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi itu apa gitu ya, dan ciri umum dari negara sedang berkembang gitu ya. Tiga subbab itulah yang rencananya akan saya sampaikan. Kemudian untuk minggu besok ya, kalau misalnya nanti tidak selesai, saya lanjutkan awal gitu. Kemudian ada tugas dari saya untuk kalian yang sesuai dengan saya sampaikan kemarin. Nanti sudah saya bagi menjadi 8 kelompok ya. Nanti pembagiannya akan saya sampaikan di WA gitu ya. Nah, dari 8 kelompok, kelompok 1 dan 2 nanti akan presentasi pada minggu besok gitu ya, sesuai dengan sub tema yang akan sebenarnya dari slide ini kelihatan sebenarnya yang kelompok 1 2 itu yang historismus dan classical Marx, kemudian kelompok 3 4 5 itu yang tentang teori pembangunan ekonomi 2 itu ya, ada post Keynesian, ada klasik, ada endogen, kemudian yang ke 6 7 8 itu membahas tentang lingkaran kemiskinan, teori perangkap tingkat keseimbangan rendah, dan strategi pembangunan seimbang dan tidak seimbang gitu ya. Nah, di situ ada sumbernya, misalnya LE itu Colin Arsad bab 3, Sur itu berarti Suryana bab 4 dan sebagainya. Tetapi saya membebaskan kalian untuk menggunakan sumber daya apa saja gitu ya, lewat googling dan sebagainya, sehingga bisa didapat makalah atau presentasi yang terbaik lah gitu ya, yang baik. Oke, begitu. Saya akan lanjutkan tentang definisi dari pembangunan ekonomi dan ekonomi bangunannya. Nah, apa itu pembangunan ekonomi? Pembangunan ekonomi atau disebut orang biasa dengan pembangunan, ya, pembangunan biasa itu adalah sebuah serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga infrastrukturnya akan tersedia lebih banyak, gitu ya. Perusahaan-perusahaan akan berkembang, pendidikan akan meningkat, dan teknologi juga akan semakin meningkat dan sebagainya, gitu ya. Implikasinya atau ujung-ujungnya nanti adalah kesempatan kerja bertambah, pendapatan naik, dan akhirnya kemakmuran semakin tinggi. Jadi itu yang diharapkan dari sebuah pembangunan atau pembangunan ekonomi, ya. Nah, itu definisi ini saya ambilkan dari bukunya Sukirno ya, Sadono Sukirno tahun 2006. Ya. Nah, apa bedanya dengan ekonomi pembangunan? Ya, ekonomi pembangunan itu adalah sebuah bidang ilmu, ya, ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi di negara berkembang atau negara sedang berkembang atau developing countries gitu ya, dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan, ya, pembangunan ekonomi atau pembangunan. Jadi intinya itu, pembangunan adalah usaha mengembangkan kegiatan ekonomi, ujung-ujungnya atau implikasinya adalah kemakmuran suatu bangsa, ya, kemakmuran meningkat. Sedangkan ekonomi bangunan adalah sebuah bidang ilmu, ya, bidang ilmu yang pelajari masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara berkembang gitu ya. Apakah boleh mempelajari negara maju? Boleh saja, karena negara maju dulunya juga negara berkembang ya. Tapi yang ditekankan adalah memang masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh negara berkembang gitu ya. Bukan negara yang banyak kembangnya ya, banyak bunganya, tapi negara yang belum maju ya, dalam tanda petik ya. Baik, sedangkan di buku yang lain, ya, bukunya Suryana, ini melengkapi sebenarnya, melengkapi bukunya Sadono Sukirno, karena di bukunya Suryana juga banyak mengambil definisi dari bukunya Sadono Sukirno, dan ada tambahan. Nah, tambahannya apa? Bahwa pembangunan ekonomi adalah sebuah jawaban ya, yang menjadi kunci keberhasilan dari suatu negara untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraannya ya. Kemudian juga ada poin lain bahwa dimensi atau unsur-unsur yang diperbincangkan dalam pembangunan ini adalah berorientasi untuk mengatasi keterbelakangan. Apa itu keterbelakangan? Ada kemiskinan atau poverty ya, ada pengangguran atau unemployment gitu, dan ada ketimpangan atau
tentang distribusi pendapatan, tentang distribusi ya. Distribusi itu pembagian berdasarkan bagian-bagian kelompok masyarakat gitu ya. Ada ketimpangan, ada biasanya menggunakan ukuran kovaloren gitu ya, untuk mengukur ketimpangan sebuah kelompok masyarakat. Kemudian fenomena keterbelakangan itu ditinjau dari konteks ekonomi dan non-ekonomi atau secara multidimensional, tidak hanya dari ekonomi ya. Kemiskinan misalnya, kemiskinan itu definisinya banyak ya. Selain masalah definisi ekonomi ya, atau definisi moneter, juga kadang ada yang mendefinisikan masalah hak misalnya ya, kemudian masalah kebebasan memilih dan sebagainya, itu juga termasuk di dalam unsur di kemiskinan gitu ya. Jadi untuk menghilangkan atau menurunkan tingkat kemiskinan, ada beberapa aspek yang harus diperbaiki gitu ya. Aspek kelembagaan misalnya, aspek teknologi bahkan mungkin ya, yang bisa digunakan untuk mengurangi kemiskinan itu. Sedangkan ekonomi pembangunan ya, pembangunan yang tadi merupakan sebuah ilmu ya, bidang ilmu, maka di buku Soriana ini ditambahkan bahwa di dalam ilmu ekonomi bangunan itu tidak lepas dari kaidah-kaidah ekonomi ya, dari teori-teori ekonomi. Ada teori mikro, ada teori makro gitu ya. Teori makro misalnya teori tentang unemployment dan inflasi misalnya, teorinya siapa itu yang kurva terbalik gitu ya. Ada kurva Okun, ada kurva unemployment dan inflasi itu ya. Nah, itu bisa digunakan untuk mengatasi masalah keterbelakangan gitu ya. Kemudian apalagi misalnya kurva Phillips ya, ada kurva Phillips, ada kurva Okun ya, ada kurva Taylor ya. Kurva Taylor itu tuh menghitung inflasi di sebuah negara gitu ya. Untuk mengatasi inflasi itu pakai pendekatan kurva Taylor gitu ya. Nah, itu adalah kaidah-kaidah ekonomi baik mikro maupun makro. Digunakan apa? Untuk pertumbuhan ekonomi, untuk alokasi, untuk efisiensi dan sebagainya. Nah, ekonomi bangunan itu juga mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dan kompleks gitu ya. Karena itu tadi ada unsur multidimensional ya, tidak hanya unsur ekonomi tapi juga masuk non ekonomi gitu ya. Ada seorang pakar yang mengatakan bahwa if you want to know my economy, my country, study our culture, gitu ya, politik, sosial gitu. Artinya jika ingin melihat kondisi perekonomian sebuah bangsa, maka Anda lihat saja bagaimana kondisi sosial, politik, bahkan budaya gitu suatu bangsa gitu ya, untuk melihat perekonomian. Artinya apa? Unsur-unsur itu saling terkait gitu ya. Nah, ini per definisi lain dari pembangunan ekonomi versinya Baldwin ya, ini dalam bukunya Soriana juga, dan versinya Todaro dalam Soriana. Tapi intinya sih sama ya, hanya bahasa Inggris saja ya. Baldwin misalnya, economic development is a process berarti ekonomi real national income increase on long period of time. Jadi intinya increase on long period of time. Artinya apa? Ya perekonomian, pembangunan ekonomi itu adalah sebuah proses di mana terjadi kenaikan pendapatan nasional ya, secara real itu dalam jangka panjang. Artinya kesinambungannya terus gitu ya. Artinya dia tetap tumbuh gitu ya. And the rate of development is greater than the rate of population growth. Then per kapita, kemudian per kapita real income-nya akan meningkat. Artinya apa? Jika pertumbuhan ekonomi real itu lebih besar daripada pertumbuhan penduduknya, maka per kapita income ya, pendapatan per kapita itu akan meningkat. Jadi versinya Baldwin gitu ya. Jadi negara itu diharuskan
meningkatkan pertumbuhan ekonominya di atas pertumbuhan penduduknya. Gitu. Kalau Indonesia sebenarnya pertumbuhan penduduknya itu hanya 1,2% per tahun gitu. Jadi kalau ingin bagus maka harus di atas 1,2% per tahun gitu supaya di atas pertumbuhan penduduknya. Nah, itu kira-kira pandangannya Balvin seperti itu ya, Balvin. Pembangunan dipandang sebagai kenaikan pendapatan per kapita ya, ada ukuran pembangunan pendapatan per kapita itu sebenarnya masih ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Bahwa tingkat kesejahteraan seseorang itu sulit diukur dan subjektif sifatnya. Yang kedua, kurang memperhitungkan aspek distribusi pendapatan dan tidak menggambarkan mengenai masalah-masalah ketenagakerjaan yang pengangguran misalnya. Coba kita lihat pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu adalah pendapatannya GDP gitu ya, GNP, GDP boleh, JNI boleh, dibagi jumlah penduduk ya, rata gitu ya. Nah, itulah pendapatan per kapita. Indonesia itu pendapatan per kapitanya itu sekitar 4 jutaan lah ya, 4 juta per bulan gitu ya. Pendapatan per kapitanya itu 4 jutaan per bulan. Nah, itu apakah menggambarkan kesejahteraan masyarakat Indonesia? Apakah semua 4 juta? Enggak kan? Gitu. Apakah tetangga-tetangga kalian pendapatannya 4 juta semua? Kan enggak. Gitu. Artinya apa? Ya ada aspek distribusi di data itu. Bisa saja rata-rata tetanggamu hanya 2 juta, 3 juta. Mungkin di tetangga yang jauh sana yang pendapatannya bisa 20 jutaan gitu ya. Artinya aspek distribusi pendapatan tidak terlalu terlihat gitu ya. Nah, itulah kelemahan dari angka ya pendapatan per kapita. Gitu. Kemudian versi yang lain menurut Todaro dalam Suryana Economic Development so that part B received as multidimensional process ya, intinya itu. Jadi sama dengan yang tadi kali ya, ada pembangunan ekonomi itu kompleks gitu ya, intinya itu ada proses multidimensional. Apa itu di dalamnya? Dia mengatakan on the reorganizations and reorientasi dan reorganisasi lintar economic and social system. Nah, saya katakan tadi bahwa aspek sosial itu juga masuk di dalam pembicaraan pembangunan ekonomi gitu ya. Oke, kemudian poin berikutnya, pengertian bangunan ekonomi harus dilihat secara dinamis, bukan sebuah konsep statis. Ya. Artinya pembangunan ekonomi juga bisa berkembang ya, dan juga bisa drop juga ya. Bisa berkembang, bisa turun sesuai dengan perkembangan dunia juga ya. Seperti sekarang misalnya, hampir semua negara kan pertumbuhannya negatif gitu ya. Indonesia ini terakhir minus 2% ya pendapatan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia itu dari tahun 2020 ini minus 2,07 ya, turun 0,2% ya, turun menjadi minus 2%. Yang biasanya 5% gitu, sekarang minus 2% untuk yang tahun 2020. Kenapa ya? Karena ada COVID-19 itu ya. Nah, artinya pembangunan ekonomi bersifat dinamis juga. Gitu ya. Oke, sekarang apa perbedaan antara pertumbuhan dan pembangunan ya, ekonomi? Pertumbuhan itu gampang ya, pertumbuhan ekonomi mungkin kalian sudah sering lihat di makroekonomi ya, pelajaran teori ekonomi makro 1 dan 2, pengantar makro dan sebagainya. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun berikutnya ya, tahun kemarin ya. Jadi misalnya kemarin 1000 sekarang 1500 maka tumbuhnya ya 50% gitu ya. Pertumbuhan ekonominya 50% jika misalnya kemarin 1000 sekarang 1500. Nah, itu adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Jadi dia menggambarkan perkembangan kegiatan ekonomi dalam suatu tahun tertentu. Nah, bagaimana dengan pembangunan ekonomi? Ya, versinya Sadono Sutomo ya. Bahwa pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi, tetapi ada tambahan perubahan, gitu ya, ditambah dengan perubahan. Jadi
tidak hanya mengukur kenaikan produksi barang dan jasa ya yang ada di GDP itu, tetapi juga ada perubahan lain. Nah, perubahan lain itu apa? Bisa saja perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan pendapatan, kemakmuran dan sebagainya. Jadi tidak melulu gitu ya, tidak melulu hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi ada perubahan lain. Nah, kemudian di bukunya Suryana dikatakan sama ya, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP tanpa memandang kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan ekonomi, dan tanpa memandang apakah perubahan dalam struktur ekonomi atau tidak ya. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Nah, kalau yang Suryana ini adalah pertumbuhan ekonomi itu pertumbuhan ekonomi biasa itu ya. Kalau pembangunan ekonomi itu dalam arti sempit ini ya, jadi pendapatan per kapitanya meningkat. Ya. Nah, pendapatan per kapita meningkat tentunya dibarengi oleh perombakan, modernisasi serta memperhatikan aspek pemerataan pendapatan atau income equity ya, income equality atau income equity, income equality sebenarnya, bukan income equity, income equality. Oke, saya lanjutkan masih tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ya. Nah, tadi kan dikatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah proses yang menyebabkan pendapatan per kapita gitu ya, pendapatan per kapita penduduk negara itu meningkat secara berketerusan. Nah, ini bahasanya ekonomi itu berketerusan. Dia itu maksudnya ya berlangsung terus-menerus gitu ya dalam jangka panjang. Para ahli menggunakan data, masih menggunakan data pendapatan per kapita. Kenapa gitu ya? Kan tadi dikatakan bahwa perhitungan pendapatan per kapita ini masih punya kelemahan dari ya ada aspek distribusi nggak tampak, ada masalah pengangguran nggak kelihatan gitu, tapi dia masih punya manfaat gitu ya. Apa manfaatnya? Yang pertama adalah menunjukkan secara kasar tingkat kelajuan atau tingkat pertumbuhan ya atau kecepatan pembangunan ekonomi yang dicapai pada suatu tahun. Nah, seperti saya katakan tadi, pendapatan per kapita Indonesia itu sekitar 4 juta ya, 4 jutaan, salah ya. Nanti saya berikan ini deh, yang terbaru ya, berapa? 56,9 dibagi 12 ya sekitar 4,7 ya pendapatan per kapita Indonesia itu. Besar ya, lumayan ya. Ya artinya berarti ya masih banyak yang ya karena dibagi oleh jumlah penduduk ya masih lumayan, tetapi kalau dibandingkan dengan negara lain ya masih kecil gitu ya, masih kecil. Oke, yang kedua adalah membandingkan tingkat kemakmuran yang dicapai berbagai negara. Mungkin jika dibandingkan dengan negara lain, misalnya bahkan dengan Cina, ya kita sudah terlampaui ya pendapatan per kapitanya, kita sudah kalah. Padahal Cina penduduknya itu hampir berapa, 1,4 miliar, berarti sekitar 46 kali lah ya dari kita gitu ya, 6 kali dari penduduk Indonesia, tapi pendapatan per kapitanya sudah tinggian Cina gitu ya. Oke, apabila tingkat pertumbuhan ekonomi rendah dan tidak melebihi tingkat pertambahan penduduk, pendapatan rata-rata masyarakat akan mengalami ini yang tadi masih menghubungkan antara pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk ya, artinya ya harus dicapai pertumbuhan ekonomi itu di atas pertumbuhan penduduk ya. Saya katakan tadi pertumbuhan penduduk Indonesia itu sekitar 1,2 ya, laju pertumbuhan penduduk di Indonesia ya. Dan diharapkan penyerapan tenaga kerjanya itu sekitar berapa ya, 200.000 ya setiap 1% kenaikan ya, angkatan kerja baru ya, karena ada kenaikan berapa sekitar 1,4 juta ya tenaga kerja baru setiap tahun ya.
Jadi dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi seharusnya gitu ya, agar bisa menyerap pengangguran gitu. Nah, itulah fungsinya pertumbuhan ekonomi itu ya, menyerap tenaga kerja. Oke, lanjut. Nah, ini ada perbedaan penghitungan ya. Dari aspek pendapatan per kapita ada dua cara gitu ya, cara memandang sebenarnya ya, untuk melihat aspek dari pendapatan per kapita. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa pendapatan per kapita itu dihitung itu adalah dari pertumbuhan ekonomi dikurangi pertumbuhan penduduk, ya, laju pertumbuhan penduduk. Itu akan ketemu cara pertama untuk menghitung pendapatan per kapita. Ya. Kalau yang kedua adalah growth-nya ya, per kapita income-nya tahun kemarin dibandingkan dengan sekarang. Ya, sekarang dikurangi kemarin, dibagi kemarin dikali 100. Ya seperti growth biasa ya, kayak hitung pertumbuhan. Nah, cara yang pertama tadi adalah pertumbuhan ekonomi dikurangi laju pertumbuhan penduduk. Cara yang kedua, pertumbuhan pendapatan per kapita sekarang dikurangi tahun kemarin dibagi tahun kemarin dikali 100. Gitu. Ini yang hadir berapa ini? 44 ya, 44. Berarti masih ada beberapa yang belum masuk sebenarnya. Oke, nanti saya screenshot, saya cek ya. Oke, yang terakhir adalah tentang ciri-ciri negara sedang berkembang. Nah, seperti ini. Ciri-ciri kan sedang berkembang. Ada beberapa ciri, ada 6 ciri nanti yang saya ambilkan dari bukunya Sadono Sukirno ya. Ada beberapa ciri lain, nanti coba kita lihat. Ciri yang pertama menurut buku Sadono Sukirno adalah tingkat kemakmuran yang relatif rendah. Nah, negara berkembang ini tersebar di negara-negara Asia ya, Asia kecuali mungkin tinggal Jepang gitu ya, atau Asia mana lagi yang maju sekarang, Dubai itu ya, Qatar gitu ya. Kemudian Afrika jelas hampir rata ya, hampir rata, semua negara sedang berkembang. Amerika Latin rata lah ya, dari Meksiko sampai ke bawah ya, sampai Uruguay, Argentina, Brazil, Chile dan sebagainya, semua mungkin masuk. Oke, jadi yang pertama ada tingkat kemakmuran yang relatif rendah. Kenapa demikian? Karena pendapatan umumnya rendah gitu ya. Karena pendapatan rendah, maka ya kena lingkaran setan kemiskinan itu ya. Kurang gizi, kesehatan rendah, kemiskinan meluas, pendidikan rendah gitu ya. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah produktivitas pekerja itu sangat rendah. Kenapa rendah? Karena penggunaan mesin-mesin tradisional misalnya ya, kemudian masih menggunakan tenaga kerja keluarga gitu ya, kemudian padat karya, artinya ya output per orangnya itu masih sedikit hitungannya gitu ya, jadi produktivitasnya dihitung masih rendah. Kemudian banyaknya pengangguran terselubung ya, pengangguran terselubung itu pengangguran yang kerja tetapi jam kerjanya di bawah gitu ya, di bawah rata-rata ya, berapa, 35 jam per minggu. Kemudian pendidikan dan kesehatan belum mencapai tahap yang diinginkan. Yang ketiga adalah tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi gitu ya. Nah, aspek kependudukan ini akan juga lari ke misalnya dependence ratio ya, jumlah tanggungan, kemudian masalah edukasi pendidikan ke anak-anak, kemudian masalah tenaga kerja juga ya, pengangguran semakin banyak. Itu aspek demografi ya, pertambahan penduduk. Yang keempat adalah adanya kegiatan ekonomi yang bersifat dualistis ya, yang berada di masyarakat itu masih ada dua hal yang
satunya tradisionalnya dalam tanda petik lah ya, dan satunya modern gitu ya. Contoh yang paling ini adalah sudah ada bank gitu ya, sudah ada lembaga keuangan, tetapi masih ada orang yang meminjam ke orang lain yang tidak resmi gitu ya, yang lintas darat ya, rentenir dan sebagainya, itu masih ada gitu ya. Mungkin di Madura masih banyak juga gitu ya orang yang ngutangin tetangganya dengan bunga yang sangat tinggi misalnya gitu ya, sehingga nanti tidak bisa bayar, kemudian bunganya 2 kali lipat misalnya. Nah, itu masih banyak terjadi. Nah, itu contoh dualisme yang sering digunakan di dalam aspek perbankan misalnya. Oke, yang kelima adalah kegiatan ekonomi itu terpusat pada sektor pertanian. Di Indonesia sekarang sih memang kontribusi pertanian terhadap GDP memang tidak tertinggi ya, mungkin kalah dengan industri manufacturing ya, kalah dengan jasa gitu ya, beberapa jasa. Tetapi penyerapan tenaga kerja pertanian masih sangat tinggi ya, masih mungkin 40% lah ya, 40% penduduk pekerja itu masih berada di sektor pertanian. Jadi ya masih terpusat juga di sektor pertanian gitu ya. Dan keenam adalah bahan mentah merupakan ekspor yang penting gitu ya. Indonesia sekarang ini batu bara ya masih tinggi ya, seperti itu contohnya. Jadi bahan mentah yang menjadi andalan ekspor baik migas maupun non migas gitu ya. Jadi belum diolah lagi, misalnya kopi ya masih kopi ini gitu ya, biji kopi misalnya, biji kakao misalnya, tidak mengekspor coklat batang misalnya atau apa ya, atau minuman kopi gitu ya, tapi masih mengekspor berupa bahan baku gitu ya. Itu 6 ciri dari negara sedang berkembang menurut skema. Ciri-ciri lainnya hampir sama ya menurut Mayer dan Bartlett misalnya, sama ya, it's primary production ya, barang-barang primer, kemudian it face population pressure yang menghadapi tekanan penduduk, kemudian undervalue natural resources ya, sumber daya alam yang masih terbelakang ya, masih lemah. Kemudian masalah economically backward population sama ya, ini masalah penduduk yang sumber daya manusianya yang masih rendah gitu ya. Capital deficient, kekurangan modal ya. Kemudian foreign trade oriented sama yang tadi, mengandalkan ekspor bahan mentah gitu ya. Mengandalkan ekspor sebenarnya, tapi ekspornya ya masih primary production, sebenarnya ada hubungannya satu dengan 6 gitu ya. Oke, kemudian yang atas itu pembagian, jadi kebalik sebenarnya. Kalau cirinya yang bawah itu ya. Kalau yang atas ini adalah pembagian negara ya berdasarkan tingkat kesejahteraan. Ini sebenarnya sudah selesai materi. Nah, ada yang disebut dengan negara maju gitu ya, developed countries, negara-negara Eropa, Amerika Utara, Australia, New Zealand dan sebagainya. Kemudian negara dunia kedua ya adalah negara-negara maju Eropa Timur. Rusia disebut di situ. Ini klasifikasinya kadang-kadang beda-beda ya antar lembaga, antar tokoh gitu ya. Kalau yang buku Suryana ini baginya seperti itu. Negara dunia ketiga sedang berkembang itu developing countries ya, Indonesia, Thailand, Malaysia, negara-negara yang kita kenal gitu ya. Kemudian negara dunia keempat atau kurang berkembang dan negara terbelakang. Jadi ada dua nih negara dunia keempat. Ada namanya negara yang kurang berkembang, least developed countries, dan negara terbelakang yaitu underdeveloped countries. Ya mungkin gampangnya contohnya ya negara-negara Afrika Tengah gitu ya, Afrika selain Afrika Utara dan Afrika Selatan lah ya, gitu. Apa misalnya Sierra Leone atau Malawi atau Chad sebagainya, negara-negara di Afrika, di Ethiopia dan sebagainya. Kemudian negara sedang berkembang yang berpendapatan tinggi tapi memiliki struktur ekonomi dan struktur masyarakat seperti negara sedang berkembang, itu contohnya misalnya Brunei. Brunei itu kan pendapatannya tinggi karena ya orangnya sedikit juga.
Jadi pendapatannya oke dan jumlah penduduknya sedikit, jadi ya pendapatan per kapitanya sangat tinggi ya Bu. Libya, Kuwait juga. Indonesia sebenarnya sangat besar ya. GNP Indonesia itu besar, ya. Nomor 18 dunia ya, karena itu masuk G20 Group of 20, karena GDP Indonesia itu sekitar nomor 16 sampai 18 lah ya. Jadi dia masuk ke dalam negara grup 20, G20 atau G20. Tetapi kalau dibagi jumlah penduduknya, maka Indonesia akan drop langsung gitu ya, jadi negara middle income gitu ya, negara pendapatan menengah. Karena jumlah penduduknya tinggi, 270-an juta. Oke, berikutnya ini ya tinggal ini juga. Ini sama dengan yang tadi ya, contoh klasifikasi atau ciri dari negara berkembang, tapi menurut buku Arshad ya, Lincoln Arshad. Cirinya apa? Sama dengan Lincoln Arshad, tetapi dia menggunakan atau mengambil pendapat dari Todaro and Smith ya. Todaro dan Smith. Yaitu standar hidupnya rendah, kemudian produktivitas rendah, tidak dijelaskan tadi, pertumbuhan penduduk dan beban tanggungan tinggi, tingkat pengangguran tinggi, ketergantungan produk tanian dan ekspor produk primer ya sama. Ada tambahan di situ adalah adanya dominasi ketergantungan terhadap negara maju. Jadi negara sedang berkembang itu tergantung sama negara maju gitu, dan vulnerable itu rentan dalam hubungan internasional. Artinya kalau ada apa-apa dengan negara maju, maka negara sedang berkembang itu jadi bermasalah gitu ya, jadi masuk angin kalau ada masalah dengan negara maju. Jadi ketimpangan mengendalikan pola perdagangan nasional yang dia bisa mendikte negara sedang berkembang ya, misalnya dalam bantuan luar negeri atau penyaluran modal asing atau FDI, foreign direct investment dan sebagainya. Itu ciri-ciri negara berkembang menurut Todaro Smith di dalam bukunya Arshad ya. Ini contoh ekspor Indonesia ya, tadi saya katakan batu bara. Kita lihat batu bara tahun 2019 ini ya, itu hampir 12% ya dari total non migas ya. Jadi tertinggi batu bara, kemudian minyak kelapa sawit, kemudian kita juga mengekspor besi dan baja ya, terutama tentunya ke Cina ya. Kebutuhan Cina akan besi dan baja itu cukup banyak. Batu bara juga, batu bara Indonesia itu kan diekspor ya, terutama yang impor Cina, padahal Cina itu punya banyak batu bara juga. Produsen batu bara terbesar sebenarnya ya Cina juga, tapi dia masih impor dulu dari Indonesia kali ya, biar karena masih murah gitu ya, nanti kalau sudah habis baru dipakai sendiri, kira-kira gitu. Oke, kemudian juga ada pakaian jadi, konveksi, tekstil juga masuk dalam komoditas utama ekspor tahun 2019 ini. Ini daftar-daftar negara berkembangnya, ada di buku Global Economist Prospect ini dia membagi jadi dua gitu ya, negara berkembang itu ada negara berkembang yang mengandalkan ekspor, ada negara berkembang yang mengandalkan impor gitu ya. Indonesia itu masuk kategori yang komoditi ekspor ya, mengekspor komoditas, tidak mengimpor komoditas ya. Meskipun sebenarnya juga impornya banyak juga Indonesia ya. Tapi nggak tahu di dalam Global Economic Prospect ini dimasukkan dalam kategori ekspor, komoditi ekspornya. Oke, ini kalian baca sendiri. Intinya adalah definisi pendapatan per kapita, apakah negara itu masuk dalam negara maju, negara menengah, negara miskin ya, saja low income, itu adalah berdasarkan menurut Bank Dunia ya, itu adalah GNI per kapita.
gross national income per kapita ya. Jadi kalau GNI per kapitanya itu kurang dari 1025, maka masuk ke dalam lower middle income ya, lower middle income yang bawah. Oh sorry, yang di bawah 1025 itu masuk dalam low income ekonomis ya, negara yang berpendapatan rendah, 1000 US dollar ya. Indonesia itu 4000 ya, 4000 US dollar. Jadi dia masuk ke dalam upper middle income ekonomi. Upper middle itu menengah tapi bagian yang bawah atas ya. Jadi menengah itu dibagi dua, menengah atas dan menengah bawah. Indonesia masuk menengah tapi atas gitu ya. Karena dia pendapatannya di atas 3.995 US dollar gitu ya. Gitu. Nanti ada chart berikutnya yang kayak gini. Ini saya bandingkan 4 negara ya. Ada Cina, Indonesia, Vietnam dan Malawi. Malawi itu di Afrika ya, Malawi. Nah, ya, Cina kita lihat dari grafik itu dia tahun 90 itu di bawahnya Indonesia pendapatan per kapita dan masih masuk ke dalam low middle income, artinya apa namanya, masih di bawah bahkan ya, di bawah. Jadi dia low income gitu ya. Tapi kemudian dia berakhir naik gitu ya, tahun 98 nih kelihatannya sudah menyalip Indonesia ya, karena Indonesia drop pada tahun 97-98 akibat krisis moneter gitu ya. Nah, Cina sekarang berada di upper middle ya, berada di atas ya, di sekitar 6.000-an berarti ya, 6.000 US dollar per orang gitu ya, per kapita. Indonesia berada di urutan kedua. Ini karena ini membandingkan pola 4 negara ini. Kalian lihat ya, Vietnam meningkat tapi masih belum mengalahkan Indonesia gitu ya. Nah, kalau Indonesia grafisnya seperti itu. Ini juga peta yang nanti kalian bisa lihat sendiri. Ada Indonesia masuk ke dalam lower middle income, nanti kalian lihat. Kemudian menurut World Economic Forum, pembangunan ekonomi itu dibagi menjadi 5 tahapan gitu ya. Nah, Indonesia masuk ke dalam tahap ketiga yang tengah ini. Tahapnya kedua ya, disebut dengan stage 2 ya, tahap kedua. Tetapi antara 1 dan 2 itu ada transisi ya, antara 2 dan 3 itu ada transisi. Jadi sebenarnya ada 5 ya, ada 5 tangga lah ya, 5 tangga pembangunan gitu ya. Nah, Indonesia itu masuk tangga ketiga dari 5 tangga. Disebut dengan efisiensi driven ya. Dia sudah ada unsur efisiensi tapi belum ke inovasi gitu ya. Kalau yang tangga tertinggi itu adalah innovation drive. Jadi drive atau disetir oleh inovasi. Kalau Indonesia masih efisiensi ya. Kalau yang stage 1 ini faktor driven ya, faktor alam masih. Bangladesh gitu ya, mungkin yang kalian kenal, Ethiopia, kemudian India itu masih masuk di 1 ternyata ya, versinya World Economic Forum. Indonesia padahal sudah ketiga ya. Yang tangga 4 itu Malaysia, Thailand sama dengan Indonesia ya masih. Kalau yang tangga atas sendiri ada, tentunya ada Amerika, ada Inggris ya, ada yang Asia, Qatar ya, Singapura. Nah, Qatar, Singapura yang dari Asia Tenggara, Jepang ya, tentu Jepang, Korea ya, masuk juga ya. Nah, yang lain mungkin negara-negara Eropa. Begitu. Ini apa ranking yang lain, versinya siapa ini? Versinya Bank Dunia juga tentang indeks pembangunan manusia ya, Human Capital Index. Indonesia nomor 87 ya. Urutan pertama Singapura, kedua Korea, ketiga Jepang, kemudian Hong Kong. Nah, jadi negara-negara Asia tambah ya yang unggul ya. Amerika saja urutan berapa? 24 ya, 24. Yang bawah sendiri ada Chad, ada Sudan Selatan, Nigeria, Mali,
Liberia, Nigeria, Sierra Leone, ya negara-negara Afrika. Nah, itu adalah ranking indeks capital, indeks modal manusia ya, indeks modal manusia berarti ya, human capital index. Jadi distribusi pendapatan dunia kita lihat masih sangat timpang antara kelompok yang kaya dan kelompok yang miskin. Ini hanya gambar sama dengan tadi ya, ini adalah gambar menunjukkan sistem ekonomi gitu ya, bisa kalian baca sendiri. Oke, sudah selesai gitu ya. Oke, silakan, mungkin ada satu orang, mungkin kalau ada yang ingin bertanya, silakan.